Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 2 Sentinel. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang personal development plan, yaitu pengembangan diri saya selama 6 bulan ke depannya. Jadi, apa sih itu personal development plan? Jadi, personal development plan ini merupakan proses di mana kita berusaha meningkatkan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang kita ingin capai tujuannya. Jadi, personal development ini adalah sebuah metode dan sebuah perencanaan yang dibuat agar kita bisa dapat melacak progres dan fokus meraih goals yang kita inginkan. Contohnya, bukan contohnya seperti saya nih, saya ingin mengembangkan kemampuan public speaking saya agar saya lebih percaya diri dan efektif saat prestasi di depan kelas maupun di depan umum, begitu. Nah, untuk selanjutnya, slide selanjutnya adalah studi kasus. Jadi studi kasus ini apa yang saya ingin capai, begitu. Jadi studi kasus ini yang saya bawakan kali ini adalah saya ingin mengembangkan kemampuan public speaking saya agar saya bisa lebih percaya diri dan efektif juga saat presentasi di kelas maupun di depan umum. Dan bagaimana sih langkah-langkah saya ke depannya selama 6 bulan itu agar saya bisa tampil di depan umum, begitu. Jadi studi kasus ini adalah saya ingin belajar bagaimana public speaking saya ini agar lebih bisa dipercaya, agar bisa lebih dipercaya oleh audiens dan juga efektif tentunya, begitu. Lalu saya slide. Nah, jadi dari studi kasus tadi yang saya bawakan, bisa saya jabarkan melalui metode yang saya gunakan, yaitu metode SMART. Nah, untuk mencapai goals public speaking saya agar lebih pede. Nah, untuk yang pertama adalah S itu spesifik, SMART, yang kedua M yang measurable, yang ketiga ada achievable, yang empat adalah relevan, dan yang kelima adalah time bound. Oke, mungkin ini saya akan jelaskan satu persatu untuk presentasi ke depannya, begitu. Nah, untuk yang pertama adalah spesifik. Jadi tujuannya itu harus spesifik dan jelas dengan definisi yang tepat tentang apa sih yang kita ingin capai itu. Nah, contohnya seperti tadi ya, saya ingin mengembangkan kemampuan public speaking saya agar saya bisa lebih percaya diri dan tampil pede di depan umum saat presentasi ataupun saat kita berbicara di depan umum, begitu. Nah, langkah-langkah yang bisa saya lakukan itu untuk mencapai tujuan ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi keterampilan yang ingin saya kembangkan seperti public speaking, berbicara di depan umum, kemampuan menyusun materi presentasi, dan juga kepercayaan diri saat saya tampil kepada audiens, begitu. Nah, yang kedua adalah menentukan aktivitas apa yang akan saya lakukan. Itu yang untuk tahap-tahapnya itu saya yang pertama mengikuti kursus online ataupun workshop, misalnya kayak seminar public speaking, itulah secara gratis kecil-kecilan gitu. Nah, yang kedua adalah latihan presentasi minimal 1 kali dalam seminggu di depan teman ataupun keluarga, atau bisa di depan cermin, begitu. Nah, yang ketiga adalah bergabung dalam organisasi yang ada di kampus, ataupun seperti saya ini saat ini saya menjalani open recruitment staff muda di himpunan mahasiswa Tesla Telekomunikasi, begitu. Dan juga saya sekarang juga mengikuti Orma, yaitu Ikatan Mahasiswa Pacitan di Surabaya, itu Impact, dan juga DPM, gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah menonton video pembicara profesional dan mencatat teknik dari pembicara tersebut public speaking. Seperti halnya saya bisa melihat studi kuliah umum lah, mengikuti kuliah umum itu. Nah, untuk yang ketiga itu menetapkan tujuan spesifik dalam aktivitas harian. Nah, biasanya saya menjadwalkan diri saya untuk melatih public speaking tersebut. Misalnya dari Senin kami saya melatih bicara 5 menit di depan cermin, hari Sabtunya saya simulasi presentasi 10 menit di depan teman, dan minggunya saya berekam diri dan mengevaluasi hasil dari public speaking saya, begitu. Nah, yang keempat, menyediakan alat-alat atau media pendukung seperti saya membaca buku panduan public speaking dan aplikasi perekam video atau suara, dan juga jadwal mingguan untuk latihan dan evaluasi. Nah, yang kelima dalam mencari mentor dan feedback dan dari saran lah itu. Nah, yang kedua adalah measurable, yaitu tujuan harus dapat diukur sehingga kita dapat melacak kemajuan dan mengevaluasi apakah Anda telah mencapai tujuan tersebut, apakah kita telah mencapai tujuan tersebut dalam saya melatih public speaking, gitu. Nah, untuk measurable ini tujuannya itu tujuan utamanya bagaimana
bisa diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif agar kita tahu sejauh mana sih perkembangan kita dan kapan tujuan tersebut dapat kita capai. Nah, ada dua langkah-langkah measurable ini. Yang pertama adalah indikator indikator kuantitatif, dan juga yang kedua indikator kualitatif. Saya sebutkan satu persatu aja ya. Nah, untuk indikator kualitatif ini biasanya saya menyesuaikan minimal satu kursus public speaking online dalam waktu 6 bulan ke depannya begitu. 3 bulan lah, 3 bulan ke depannya begitu. Maaf. Nah, untuk yang kedua adalah indikator kualitatif. Jadi untuk indikator kualitatif ini saya memberikan feedback ke teman atau kerabat ataupun teman ataupun depan dosen ataupun keluarga, bagaimana sih pilihan kita tuh. Nah, untuk yang selanjutnya achievable. Achievable ini adalah tujuannya harus realistis dan dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi dari achievable ini ataupun dapat dicapai, jadi public speaking ini kita langkah-langkahnya untuk menentukan tujuan yang dapat dicapai itu yang pertama evaluasi kondisi saat ini. Apakah saya sudah mencapai pengalaman kerja di depan umum? Apakah saya sudah punya waktu minimal 3-5 jam per minggu untuk latihan? Apakah saya punya akses di internet, kursus ataupun komunitas ataupun mengikuti organisasi ataupun mengikuti sebuah organisasi gitu? Apakah, dan yang terakhir adalah apakah saya terbuka untuk menerima kritik ataupun saran dan umpan balik dari teman ataupun keluarga gitu. Nah, yang kedua adalah sesuaikan target dan dengan kemampuan dan waktu. Nah, bisa untuk bulan pertama saya mengikuti kursus online, bulan kedua mulai latihan sedikit-sedikit, dan mulai bulan ketiga minta feedback, dan keempat mulai lagi di komunitas, dan bulan kelima rekam dan evaluasi, dan bulan keenam itu tampil sebagai pembicara, tampil sebagai diri di depan kelas ataupun di depan khalayak umum itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yaitu relevan. Jadi tujuan kita itu harus relevan dengan tujuan jangka panjang kita dan jangka panjang kita untuk meraih apa yang kita capai gitu. Contohnya langkah-langkah yang bisa saya capai ini, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kemampuan public speaking kita dibutuhkan dalam bidang yang saya tuju, apakah saya sering melakukan perkuliahan, dan apakah saya ingin menjadi pemimpin menjadi pemimpin ataupun sebagai pembicara di depan khalayak umum itu. Nah, yang selanjutnya adalah time bound. Nah, jadi time bound ini tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas untuk memberikan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti yang saya lakukan ini, time bound ini, langkah-langkah yang ingin saya capai dalam public speaking itu menentukan batas waktu final. Jadi misalnya saya ini sekarang nih, tanggal sekarang, jam sekarang saya mulai untuk melatih public speaking. Nah, untuk kedepannya 6 bulan kedepannya, bulan Desember lah, akhir tahun saya bisa public speaking secara pede dan tampil pede di depan umum tuh. Nah, untuk kedua itu membuat target ataupun usaha bertahap setiap 6 bulan kedepannya gitu. Pokoknya misalnya nih di bulan Juni saya minggu pertama itu mengikuti kursus online public speaking secara kecil-kecilan. Nah, untuk bulan Juli minggu ketiga saya melatih berbicara di depan cermin ataupun saya merekam hasil dari public latihan berbicara saya tadi gitu. Nah, bulan ketiga yaitu Agustus, nah setiap akhir bulan saya presentasi topik ringan di depan teman-teman ataupun teman keluarga ataupun depan cermin lah gitu. Nah, untuk bulan keempat September minggu kedua kita minta feedback ataupun saran dari teman, apakah kita udah benar-benar benar dari taktik kita public speaking, apakah ada kurang kah, ada saran lain kan dari apa yang kita bicarakan gitu. Nah, untuk yang bulan keempat bulan kelima adalah bulan Oktober. Setiap bulan Oktober kapan saja saya melakukan presentasi dalam forum organisasi gitu. Nah, untuk bulan ke 1, 2, 3 bulan kelima ya, maaf, Oktober itu bulan kelima 1, 2, 3, 4, 5 ya, pokoknya bulan kelima lah. Bulan kelima, bulan ke-6 November minggu ketiga saya merekam video berdurasi 10 menit gitu. Nah, bulan terakhir akhir bulan Desember, akhir bulan saya melakukan presentasi di akhir depan audien. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai saya, pengembangan diri saya, itu melatih public speaking saya selama 6 bulan ke depannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton itu. Jika ada salah
dalam saat menjelaskan. Jadi saya mohon maaf. Salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.